Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk ayah bunda, guru-guru matematika dari PAUD, TK, SD ataupun lebih tinggi dari itu, dan juga pemerhati dan pencinta matematika. Kali ini kita akan masuk dalam suatu fase pembahasan buku Mental Arithmetika Matematika Bang Erik level 1. Buku ini ada 17 level dan kita akan mulai dari level paling pertama, itu level 1. Pertama, sebelum kita mengerjakan level 1 perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut yang harus diperhatikan ya. Pertama itu adalah siswa atau murid atau anak gitu ya sudah mampu atau dapat menulis angka. Dan ini soal-soal matematika harus dipastikan siswa atau nanti peserta bisa menulis angka. Kalau dia belum bisa menulis angka, sebaiknya buku ini belum diberikan. Tetapi orang tua atau murid dapat mendownload buku ini nanti, kemudian menanyakan secara lisan kepada anaknya, gitu ya, untuk membantu mengguidance kira-kira apa yang mau ditanyakan ke anak, gitu ya. Kalau kita nanya mungkin kita akan sulit menyusun soal-soalnya, tapi soal-soal ini juga bisa ditanyakan secara lisan pada anak-anak. Tapi kalau anak-anak kita mau nulis atau mengerjakan buku ini, dipastikan itu sudah mampu menulis angka. Ya, atau kita biasa istilah dengan pencil skill ya. Jadi diusahakan sehingga dia tidak merasa beban berat menulis angka ya, seperti itu. Jadi dipastikan sudah mampu atau dapat menulis angka. Nah, kalau dia menulis angkanya belum lancar, nggak usah dipaksa. Ya, sedikit-sedikit aja satu, terus kemudian jangan juga di-push ya, di-push. Oleh karena itu di dalam mengerjakan ini pastikan suasana belajar menyenangkan ya. Anak-anak kita, untuk apalagi anak-anak level TK, PAUD, SD, kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu konsentrasinya masih terbatas. Jadi kalau mereka bisa berkonsentrasi misalnya 5 menit gitu ya, anak-anak PAUD, TK 5 menit, ya hanya 5 menit aja nggak apa-apa. 5 menit mungkin sudah dapat 10-12 soal, udah bagus itu. Ya, nanti kalau besoknya dikerjakan lagi atau nanti main lagi, silakan dikerjakan lagi. Seperti itu. Jadi jangan di-push terus-menerus. Dan soal-soal ini karena kita matematika adalah level bawah gitu ya, pastikan suasananya menyenangkan seperti itu. Terus yang ketiga, nah ini menjadi perhatian sekali ya. Jadi bisa saja anak kita salah dalam mengerjakan. Misalnya 2 tambah 2 ada salah gitu ya posisinya. Jangan pernah mengucapkan kata salah pada anak itu. Jadi ketika ditulis, nanti kan kita akan koreksi ya. Ayah bunda, guru harus mengkoreksi apa yang dikerjakan oleh mereka. Jadi ketika kita di kertas kerja mereka kita koreksi, terus kemudian ada yang tidak sesuai, ya, misalnya tadi 2 tambah 2 ditulis 3 misalnya seperti itu. Kan itu kalau kita bahasakan hari ini kan salah gitu ya. Saya kasih tanda kutip salah nih, tapi itu tidak boleh diucapkan ke anak kita. Cukup dilingkari ya nomor itu, kemudian katakan pada mereka koreksi nak, koreksi atau perbaiki, ya. Jangan pernah mengucapkan kata salah, apalagi kata bodoh, tolol, itu sangat-sangat tidak boleh ya. Saya sarankan pada ayah bunda, ini ada proses belajar ya. Anak kita posisinya harus diberikan suatu labeling yang bagus ya, semangat, bukan menjatuhkan. Ya mungkin kita kadang-kadang mungkin agak ingin cepat-cepat gitu ya mengajarkan anak kita, tetapi perhatikan tidak boleh keluar kata-kata yang melabeling yang negatif ya, itu tidak bagus dan sangat tidak dianjurkan, dan saya sangat melarang menggunakan kata-kata itu pada anak-anak kita. Jadi kalau mereka salah, ya bisa aja salah lagi, cukup katakan koreksi nak, koreksi nomor 5 ya, koreksi nomor 6 ya, seperti itu, koreksi lagi ya, seperti itu. Itu yang poin penting menurut saya. Jadi jangan sampai nanti mental aritmatika, matematika atau buku matematika Bang Erik ini jadi momok gitu ya. Tidak boleh ya. Kemudian perhatikan nanti Abang perlihatkan halaman 1 sampai 24 dapat dibantu sepenuhnya dengan jari ya. Halaman 1 sampai 4 bisa dipenuhi dengan jari. Contohnya dalam hal ini. Halaman 1 sampai 24 itu dapat dibantu sepenuhnya dengan jari. Ya ini buku matematika Bang Erik ya level 1. Ini ada 7 varian tapi sama saja semuanya ya, versinya ada 7 tapi sama saja. Ini misalnya contohnya di sini 2 tambah 2. Jadi siswa bisa menulis 2 tambah 2 itu sama dengan 4 misalnya di sini ya. Terus 2 tambah 2 lagi 4. Kok sama Bang Erik? Gak apa-apa. Karena kita kan berulang gitu ya.
3 tambah 1 4, 1 tambah 4 5, seperti itu ya. Ini berulang, jadi biarkan saja nggak apa-apa ya. Nanti anak-anak yang mungkin lebih atraktif akan mengatakan bosan ya nggak apa-apa, ya posisinya nggak apa-apa ya. Jadi juga jangan dipaksa. Jadi kalau mereka sudah bosan ya berhenti aja, besok diteruskan lagi atau nanti diteruskan lagi ya, seperti itu. Nah ini ada 60 untuk level 1 ini ada 64 halaman gitu ya. Itu sampai dengan halaman 24 sampai halaman 24 itu jumlahnya tidak lebih dari 10 ya. Jadi ya 4 tambah 3 seperti ini ya, 4 tambah 3 ini 7 posisinya, tidak lebih dari 10. Nah di level ini sepenuhnya boleh menggunakan jari. Jadi kalau misalnya dia belum hafal ya, boleh misalnya 3 tambah 2, 3 tambah 2 5, 3 tambah 2 5, boleh ya. Jadi mereka mengerjakan, anak-anak kita mengerjakan dengan jari itu boleh, dibantu dengan jari sepenuhnya boleh ya. Karena ini di halaman 1 sampai 24 itu jumlahnya tidak akan lebih dari 10. Maka itu fungsi jari akan sangat membantu di sini. Seperti itu ya. Nah, tapi kalau di halaman berikutnya setelah halaman 24 itu jumlahnya mulai lebih dari 10. Ya, setelah halaman 24 jumlahnya lebih dari 10. Itu misalnya di sini misalnya 4 tambah 7 ya, atau 9 tambah 2 kan 11. Bagaimana cara mengerjakannya? Gitu ya. Nah, untuk angka yang besar, anak-anak diajarkan untuk menyimpan dalam memorinya. Simpan dalam memori kamu gitu ya. Bisa simpan dalam memori, simpan di kepala, simpan di bibir gitu ya, atau simpan di mulut, itu biasa. Terserah mana yang nyaman bagi ayah bunda atau pengajar matematika. Jadi kalau misalnya dalam ini contoh misalnya 7 tambah 4 ya. Dalam sini 7 tambah 4 nih di sini posisinya. 7 tambah 4 berapa? 7 di kepala, 4 di tangan. 7, 8, 9, 10, 11. Oke. Ini kalau 11 ya. Kemudian katakanlah misalnya 9 tambah 2. 9 tambah 2. 9 tambah 2. 9 di kepala 2. 9, 10. Nah, ini kan sisa 1 ya. Tadi saya sisa 1. Jadi sisa 1 nggak usah disebutkan. Sisa 1 tidak perlu disebutkan. Jadi kalau sisa 1 ya berarti 11. Seperti itu ya. Maksudnya kita menghitung setelah 10 berhenti. Ya, setelah 10 berhenti. Seperti itu. Contoh lagi misalnya dalam hal ini misalnya 7 tambah 5. Ya, 7 tambah 5. 7 di kepala, 5 di tangan. 7, 8, 9, 10. Ini kan 2 nih. Ini tidak boleh disebutkan lagi 11, 12. Langsung sisa 2 berarti 7 tambah 5 itu adalah 12. Seperti itu. Ya. Contoh lagi misalnya bilangannya makin lama makin membesar tentu ya, posisinya sudah di-create seperti itu sehingga nanti anak-anak juga makannya sedikit-sedikit gitu ya, sehingga mencapai pemahaman hitung 20 dengan lancar. Nah, secara mental misalnya katakanlah misalnya 9 tambah 7. Misalnya contoh dalam ini 9 tambah 7. 9 tambah 7. Sama 9 karena 9 lebih besar dari 7, 9-nya di kepala nak gitu ya. 9 di kepala, kemudian 7 di tangan. 9, 10. Sisa 6. 6 ini tidak boleh dihitung ya. Saya ingatkan lagi, 6 tidak boleh dihitung karena udah 10 berarti jumlahnya jadi 16. Ya, itu akan mempercepat proses ya. Dan waktu. Dan bikin dia confident, pasti 10 tambah 6 ya 16 gitu. Jadi jarinya itu sudah tidak begitu berfungsi karena memorinya akan mengambil alihkan. Jadi abstraksi akan lebih kental daripada substannya gitu ya, realitanya. Karena mulai bicara angka dalam hal ini. Nah, sekarang kita ada variasi ya, variasi misalnya dalam hal ini 14 ditambah 4. Bagaimana mengajarkannya, menyebutkannya? Sedangkan 14 itu adalah bukan lagi sepuluhan ya, artinya 10 tambah 4 bukan, tapi 14. Nah, di level ini anak-anak yang sudah mampu mengabstraksi 14 tambah 4 ya, 14 tambah 4 langsung misalnya 18 itu di-appreciate ya, di-appreciate. Jadi mereka boleh 14 tambah 4 18 karena mereka langsung 14 di ini. Tapi kalau mereka belum mampu, dalam hal ini belum mampu 14 tambah 4, maka 14 itu di kepala 4 dihitung. Ya, 14, 15, 16, 17, 18. Seperti itu. Jadi untuk level penjumlahan belasan, kalau mereka bisa langsung mengabstraksikan 14 tambah 4 jadi 8, karena kan sudah latihan memori sebelum-sebelumnya nih ya. Maka posisinya 14 tambah 4, kalau mereka bisa langsung 14 tambah 4, di imajinasi mereka langsung 18, itu bagus sekali.
berarti sudah lancar secara refleks jawabannya. Tapi kalau belum, 14 tambah 4 mereka belum mampu mengabstraksikan, boleh dihitung 14, 15, 16, 17, 18. Seperti itu. Demikian pula misalnya dalam hal ini 13 tambah 5 misalnya ya. 13 tambah 5, 13 tambah 5, 13 tambah 5, mereka mungkin masih agak sulit tuh 13 tambah 5 gitu ya. Tapi kalau misalnya bisa langsung 13 tambah 5, 18 gitu ya, karena mereka sudah hafal atau sudah ada refleks dari angka, itu bagus. Tapi kalau belum 13 tambah 5, 13 di kepala nggak apa-apa. 13 di kepala, hitung 5-nya. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Seperti itu. Nah ini 13 tambah 5, 18. Demikian pula yang lainnya. Tapi kalau 10 tambah 7, seperti dalam ini, 10 tambah 7, 10 tambah 7, pasti 17. Nggak usah dihitung lagi. Seperti itu. Ya. Nah ini soal-soal latihannya 16 tambah 2, ya 16 di kepala. Misalnya dalam ini 16 tambah 2 ya, 16 di kepala, 2 di tangan, 16, 17, 18. Tapi kalau mereka sudah mampu langsung 16 tambah 2, 18, gak usah divisualkan lagi, udah benar, udah supaya mereka confident. Jadi kalau mereka sudah benar, jangan suruh ngitung lagi, tidak boleh. Jadi 16 tambah 2, 18. Coba kamu hitung 16 di kepala 2, 1, 2, nggak boleh. Jadi kalau mereka sudah jawabannya benar, titik diikat ya. Ingat, ini mental aritmatika. Jadi kalau mereka benar itu diikat ya, disupport. Jangan lagi dibuat keraguan. Coba hitung balik nggak boleh ya. Jadi kalau mereka misalnya kita tanya misalnya 13 tambah 6, 19 gitu ya, 19. Ya sudah, benar. Ya, jangan coba dihitung pakai tangan, nggak boleh ya. Tidak boleh ada pembuktian. Jadi karena ini kita berharap di level ini adalah mereka hafal penjumlahan secara refleks 1 sampai 20. Jadi kalau mereka sudah hafal refleks udah bagus, nggak usah hitung lagi. Udah, titik gitu saya diikat gitu ya, seperti itu. Jadi di level halaman 24 sampai 25 sampai selesai, posisinya itu menggunakan bantuan memori. Seperti tadi. Ini ada sampai 64 halaman. Jadi kalau anak-anak kita mengerjakannya 1 hari 2 lembar gitu ya, makanya akan selesai selama 1 bulan. Kalau 1 hari 1 lembar ya mungkin akan selesai selama 2 bulan. Ya, jadi di buku ini istilahnya dikerjakan sedikit-sedikit aja, tapi kalau anaknya sudah cepat, terampil, mungkin bisa dikerjakan waktu yang jauh lebih cepat lagi gitu ya. Tapi poinnya bukan kecepatan, poinnya adalah bikin suasana ketika mengerjakan mereka relax. Dan ini matematika Bang Erik ini sudah didesain stepnya sedikit-sedikit ya, step sedikit-sedikit sehingga mereka tidak terasa atau kita tidak terasa mengantarkan anak kita untuk menguasai matematika dengan istilahnya perlahan-lahan. Tapi insya Allah pasti targetnya kalau ini dikerjakan terus satu buku 2 bulan gitu ya, setahun berarti 6 buku, kelas 3 SD sudah bisa finish untuk fraksi. Insya Allah seperti itu. Ya, kemudian halaman 25 ya, Abang tegaskan lagi halaman 2 sampai dengan selesai di level 1 ini menggunakan memori anak ya. Jadi sudah menggunakan sebagian daripada memori. Jadi anak-anak kita kalau sudah nanti ditanya, berapa harapannya ya dari proses buku 1 ini, kalau ditanya penjumlahan sampai 20, itu mereka bisa hafal, refleks menjawabnya ya, dan confident seperti itu. Jadi tidak lagi kalau bisa nih tidak lagi menggunakan tangan ya. Jadi tidak menggunakan tangan lagi. Jadi karena sudah kita latih memorinya gitu ya. Jadi kalau ditanya 15 tambah 4 19 gitu. Itu ada satu progres ultimate ya, progres terbaik di situ. Tapi kalau belum juga nggak apa-apa juga ya, belum nggak apa-apa. Ada opsi diulangi lagi, tapi menurut Abang kalau mereka sudah mengerjakan dengan baik walaupun perlahan gitu ya, tidak perlu diulangi, cuma dilatih saja, dikasih pertanyaan-pertanyaan supaya mereka timbul refleksnya. Jadi buku itu kalau sudah selesai level 1 sudah mereka tulis ya, dan itu menurut Abang boleh dibuang ya, nggak perlu disimpan juga. Kenapa? Karena kan kita berharap memorinya sudah ada gitu ya, seperti itu. Nanti bisa lanjut ke buku level 2. Di level 2 bagaimana? Nanti kita lihat di video selanjutnya untuk level 2. Nah, untuk buku level 1 ada 7 version. Bapak Ibu, Ayah Bunda dapat mendownloadnya 7-7-nya, boleh, nggak apa-apa. Tapi gunakan salah satu saja untuk anak-anak, karena semua versi 1-7 secara substantif sama persis ya, walaupun angkanya berbeda. Nah, kenapa Abang bikin sampai 7? Maksudnya kalau Ibu, Ayah Bunda, Ibu, Guru gitu ya,
punya 7 murid bisa diberikan soal yang berbeda, jadi mereka merasa ini adalah suatu soal yang sifatnya private, ya tidak general. Jadi kalau punya 14 berarti ya paling tidak ada 2 anak yang punya sama, jadi tidak seluruhnya sama, dan sehingga terjadi istilahnya merasa ini adalah soal khusus buat kamu. Demikian, kembali yang silakan di-download di bawah ini buku tersebut. Semoga bisa membantu, dan ini adalah langkah awal anak-anak kita untuk menguasai matematika dengan mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.